pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Dahsyat dan luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita ada karena anugerah Tuhan yang besar. Amin. Pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Saudara pagi hari ini siap memuji Tuhan. Amin. Saudara, saya mau bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik, ku terima dari-Mu.
Pak Josi kamu ketua pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kasih karunia anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Atas perkenanan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Inilah kerinduan kami Tuhan. Makanya kami ada di sini. Kami mau memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan di tempat ini. Untuk itu ya Tuhan, mari kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Kami mau meneduhkan hati kami, mau menundukkan pikiran kami kepadamu, kepada otoritas firman Tuhan saja, sehingga kami Tuhan terpelihara dengan sempurna. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan pemelihara yang kekal dalam hidup kami. Biarlah Tuhan di pagi hari ini, di bulan 10 ini ya Tuhan, di minggu pertama ini, di ibadah raya yang pertama ini, Tuhan melawat kami sehingga nama Tuhan diagungkan, dipuji, ditinggikan. Tuhan, di pagi hari ini setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan di pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dengan luar biasa Tuhan, sehingga kami dibimbing, kami diarahkan, kami dipulihkan, kami diberkati melalui pelayanan-pelayanan hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan semua prasarana dan sarana pendukung ibadah ini hanya memuliakan, memuji, menyembah Tuhan. Sekitar kami, lingkungan kami juga Tuhan, biarlah Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami juga hari ini mengadakan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan kami sesaat melakukan perjamuan kudus, Tuhan melawat kami Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, biarlah saat hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman tersebut berdaulat di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin bertumbuh-tumbuh, semakin teguh, semakin kokoh, semakin setia kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga firman tersebut menjadi pelita dan suluh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan memberkatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah ini. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. GPI Menceng, intim dengan Tuhan, akrab dengan sesama. Loyo, masih loyo. Sekali lagi, GPI Menceng, intim dengan Tuhan, akrab dengan sesama. GPI Menceng, yes, yes, yes. Haleluya. Siap memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Katakan kepada saudara kita yang ada di sini bahwa kita ini adalah lebih dari pemenang, bukan
saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Saya mau undang Bapak Daud Hasibuan untuk doa persembahan. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa yang baik buat segala pertolongan dan anugerah yang Kau limpahkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa. Kami ada sebagaimana karena berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan berikan persembahan untuk mengisi pembendalaan di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Karena Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, memberkati pekerjaan dan usaha kami, bersemakin hari semakin dipenuhi dengan berkat-berkat yang luar biasa. Berkati juga Tuhan orang-orang yang belum memiliki pekerjaan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan membuka jalan supaya mereka bisa memperoleh pekerjaan Tuhan di hari-hari yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan memberikan persembahan kita saat pagi hari ini.
kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari menjelang siang hari ini, oleh anugerah-Mu kami ada dan kami berkumpul bersama di tempat ini ya Tuhan, untuk menyatukan roh dan jiwa kami untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mendengarkan firman, tentang kehidupan bagi kami ya Tuhan. Pada saat ini Bapa, mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami sangat rindu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, pengharapan, dan kehidupan yang semakin hari semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohonkan berkat-Mu turun atas kami, ibadah kami, pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, supaya setiap kami yang lemah diberi kekuatan, yang susah dihiburkan. Kami yang datang ke tempat dengan berbagai sakit penyakit, kami berdoa dan kami percaya oleh kuasa darah Yesus, segala sakit kami disembuhkan oleh Tuhan, hidup kami dipulihkan, dan Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terpujilah Tuhan, biarlah hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami saat ini dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap diberkati mari katakan sama-sama amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat dan luar biasa. Saya percaya bahwa semua kita yang ada di tempat ini diberkati Tuhan, amin. Ya, saudara, merupakan suatu kehormatan dan juga kesempatannya untuk kita bisa bersama-sama ada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak terasa tahun 2020 ini kita sudah ada di bulan Oktober, saudara ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia sungguh baik. Amin. Dalam anugerahnya kita melihat dan menyaksikan Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dalam hari-hari kita, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, Tuhan campur tangan dengan luar biasa. Saya percaya bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Tuhan yang hidup bekerja dalam setiap pribadi kita. Bapak Ibu Saudara, siang hari ini firman Tuhan yang saya bagikan buat kita terambil dalam Injil Yohanes pasal 14. Kita baca Bapak Ibu Saudara dari ayat 15 sampai 24. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 24. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk membacanya bergantian supaya kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Saya baca ayat yang kaji, nanti coba Tuhan baca ayat 6 sampai ayatnya yang ke-24 dengan judul Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu
dan akan diam di dalam kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. 24:1-2-3. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah kita membaca firman Tuhan ini, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini sudah menjadi perenungan kita setiap waktu. Karena Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sering dibacakan dan disampaikan di saat-saat kita, Bapak Ibu Saudara, masuk dalam hari Pentakosta. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di sini kita melihat bagaimana murid-murid dan Tuhan Yesus pada waktu itu mereka bersama-sama dalam melayani Tuhan dan menyaksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan di bumi dengan berbagai-bagai mujizat, tanda-tanda yang heran menyertai pelayanan Yesus, sehingga pada waktu itu ada banyak orang yang kagum dan mengikut Yesus kemanapun dia pergi, karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Nah, itu Bapak Ibu Saudara membuktikan bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat dan kita akan merasakan betapa besar kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tadi berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa walaupun pada waktu itu Yesus dan murid-murid tidak bersama lagi, karena Yesus telah naik ke surga, tetapi Yesus berkata, aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kita, menyertai murid-murid pada waktu itu, sehingga mereka tidak sendirian, tetapi mereka disertai oleh Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan memimpin mereka kepada kehidupan rohani yang semakin luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan kepada kita pada siang hari ini, ketika kita menjadi orang yang sudah menerima keselamatan dan anugerah dari Tuhan, maka seharusnya Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini, diri kita ini betul-betul mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen yang mencintai Tuhan pasti hidupnya betul-betul sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa kita akan belajar bagaimana kehidupan orang Kristen yang mengasihi Tuhan.
Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menjumpai banyak orang pergi ke gereja, tetapi sebetulnya tidak semua mencari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ada banyak orang kita jumpai hari-hari ini dimanapun Bapak Ibu Saudara pergi ke gereja, sebetulnya tidak semua mencari Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara saya katakan demikian? Karena ada banyak orang yang datang ke gereja hanya karena mendapatkan sesuatu. Betul tidak? Kalau datang ke gereja, pikirannya pasti diberkati Tuhan. Kalau datang ke gereja, pasti mendapat sukacita. Kalau datang ke gereja, pasti mendapat atau memiliki segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, itu pikiran kita. Pikiran Tuhan berbeda, Bapak Ibu Saudara. Kita datang ke gereja bukan karena kita supaya dapat, tetapi kita datang ke gereja, satu tujuannya adalah supaya kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa hari ini banyak orang Kristen kecewa ketika beribadah, ketika ke gereja, lalu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mengalami apa-apa dalam hidupnya, lalu dia pulang dan dia berkata, oh kalau begini mah nggak usah ke gereja, di rumah juga bisa baca Alkitab, bisa dengar khotbah, malah bisa ganti-ganti. 5 menit dengan khotbah ini, 5 menit lagi dengan khotbah ini, 5 menit dengan pujian ini, 5 menit lagi udah ganti. Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka tujuan utama kita untuk datang ke gereja, untuk beribadah, bukan supaya dapat, tetapi bagaimana supaya hidup kita berjumpa dengan Tuhan dan mengalami hidup yang diupakan hari ke hari, sehingga Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan itu tanpa kita minta, tanpa kita kejar, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti lakukan, Tuhan pasti berikan kepada kita. Amin. Yang penting tujuan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena ada orang yang mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi sebetulnya tidak mengasihi Tuhan. Ini kenapa? Bisa digantikan? Tes. Ya. Sehingga dalam Alkitab pun berkata bahwa sekalipun mereka berkata Tuhan, Tuhan, kata Yesus katakan, nggak kenal. Karena Bapak Ibu Saudara, setiap kali apa yang keluar dari bibir kita tidak sepenuhnya dari dalam hati kita, hanya karena emosional kita semata. Maka dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar ada 3 rahasia kehidupan orang Kristen yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Orang Kristen yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka yang pertama yang melekat dalam hidupnya adalah selalu ingin rindu dekat dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Orang yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya, maka di dalam dirinya, dari dalam hatinya punya keinginan, punya kerinduan untuk senantiasa lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Lebih dekat dengan Tuhan, bukan supaya dapat, saudara. Untuk mendapatkan berkat Tuhan itu buat Tuhan gampang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita ini dulu, kita harus benar di dalam perjalanan diri kita bersama dengan Tuhan. Orang yang jatuh cinta pasti ingin dekat terus menerus kepada pasangannya, betul? Siapa di sini yang sudah punya cinta?
pengennya tiap hari ketemu. Bila perlu siang malam saudara. Makanku nggak usah, yang penting ketemu Tuhan. Betul tidak? Orang yang bercinta saudara, kemanapun pasti akan dikejar. Betul tidak? Bila perlu lautan akan ku seberangi, gunung akan ku katanya. Tapi kalau benar-benar cinta sih pasti didaki itu. Walaupun gunungnya udah hampir meletus, dia naik itu. Begitu meletus saudara dia bingung kemana dia turun. Ya. Dan orang yang jatuh cinta saudara pikirannya pendek. Yang penting dia senang, begitu tidak? Hasratnya terpenuhi saudara. Udah selesai. Nggak ada orang yang bercinta, yang jatuh cinta. Aku di sini, kau di sana. Atau kau di sana, aku di sini. Pasti punya kerinduan saudara. Itu manusia. Apalagi ini kita jatuh cinta kepada Tuhan, mestinya harus berkali lipat besarnya, tingginya, lebarnya dibanding kita bercinta dengan sesama kita, dengan pasangan kita. Amin. Karena dia Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga jika kita sedang jatuh cinta dengan Tuhan, maka pasti setiap kita ini terus selalu dekat dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati kehadiranmu. Apa saudara? Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Ada masa malu-malu. Memuji Tuhan kok malu ya. Saudara dikasih Tuhan ada kerinduan yang terus-menerus ingin berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah memiliki hidup hati bersama keluarga untuk rindukan Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara, maka saya percaya Tuhan akan genapi janjinya bagi kita. Berkat apa yang kita minta, yang kita butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memperhatikan kehidupan kita. Jika kita cinta Tuhan, pasti kita menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Jadi bukan sisa-sisa. Sekali lagi saya katakan, orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, maka dia akan menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhannya. Amin. Iya. Untuk pasangan kita saja, untuk orang yang kita cintai saja, waktu kita pasti yang terbaik. Betul tidak? Iya kan? Makanya ada istilah apa tuh? Waktu ini adalah yang terbaik. Quality time. Ya. Quality time bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dalam dirinya akan terlihat dia akan tahan uji. Jadi orang yang sudah mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara, maka dia tahan uji. Ya. Untuk mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas, perlu adanya suatu ujian. Apalagi kita kepada Tuhan. Kita lihat kepribadian pasangan kita, sifatnya dan hubungan pribadinya dengan Tuhan dan lain sebagainya. Itu dunia Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh sembarangan. Supaya apa pasangan hidup? Karena perjalanannya panjang Saudara. Seumur hidup. Cuma kematian yang memisahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, khususnya kepada pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, kalau cari pasangan hidup harus betul-betul dari Tuhan. Amin. Ya, jangan karena hasrat kita, saudara. Jangan karena keinginan semata, tetapi harus dilihat kualitas
hidupnya. Terus dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, maka dia akan tahan uji dalam segala keadaan tantangan kehidupan. Apapun pencobaan yang kita alami, mari kita pandang positif. Karena cobaan itu adalah punya hikmah buat kita yang mengasihi Tuhan. Bukan berarti kalau kita ada pencobaan Tuhan tidak ada pihak kita, bukan. Justru banyak hal yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita, keluarga kita, di setiap pencobaan, pergumulan yang kita alami. Karena itu adalah ujian yang diizinkan oleh Tuhan untuk melihat kesetiaan kita, kasih kita, apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, dalam dirinya ada kekuatan untuk tahan diuji. Jadi tidak gampang menyerah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, jangan kita melihat pencobaan itu, tetapi lihatlah di balik pencobaan itu ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih hebat, lebih besar, lebih indah, lebih kuat dibanding pencobaan yang kita alami itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, orang yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, maka dalam dirinya ada kasih. Apa saudara? Ada kasih. Jika kita cinta kepada Tuhan, maka roh kasihnya akan tertransfer kepada kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, kasih yang ada dalam apa? Itu akan tertransfer dalam diri kita menjadi kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Artinya Bapak Ibu Saudara, kasih agape itu akan terus meningkat, akan terus bertambah-tambah dalam kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan dan mengaku mencintai Tuhan, pasti kita juga mencintai sesama kita, bahkan orang lain sekalipun, musuh kita sekalipun, kita harus mencintai. Jadi orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara, dan hidupnya ada dalam kasih Kristus, maka dia akan berusaha untuk melepaskan hidupnya, dirinya dari berbagai-bagai pelanggaran dan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita Bapak Ibu Saudara kembali bersama-sama sehari ini introspeksi diri. Apakah kita sudah memiliki kasih Kristus dalam diri kita? Sebab itulah yang Tuhan inginkan dari kita, untuk kita dapat memuliakan Tuhan. Jadi kasih Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih itu harus nyata dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, tidak hanya sekedar kata-kata Bapak Ibu Saudara, tapi mari kita lakukan. Tadi firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi aku adalah orang yang mau melakukan perintah, melakukan firman. Jadi orang yang sudah mengasihi Tuhan, dia tidak pernah bertentangan dengan firman. Amin. Dia selalu selaras. Dia selalu mengikuti. Karena itu adalah satu paket di dalam kita mencintai Tuhan.
Jadi kalau hari-hari ini kita masih susah, masih sulit untuk berbuat kasih, saudaraku dikasih Tuhan, berarti kita betul belum ya, menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berarti selama ini mengasihi Tuhan kita hanya karena punya tujuan supaya kita dapat. Itu harus diubah Bapak Saudara. Kalau kita mau dapat, kita harus pastikan kita harus rela untuk kehilangan sesuatu dalam diri kita. Amin. Iya. Jadi kalau kita tidak rela kehilangan sesuatu yang ada pada kita untuk Tuhan terutama, baru untuk orang lain, maka sulit Bapak Ibu Saudara kita mendapatkan kasih Tuhan yang sejati dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, siang hari ini mari kita belajar bersama-sama ketika hal ini untuk kita terapkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita sebagai orang yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Yang pertama tadi dikatakan ingin selalu dekat dengan Tuhan. Jadi tidak pernah ada istilah bosan bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, baca firman kepada Tuhan, berbuat yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia tahan uji. Dia tidak lari dari masalah. Yang terakhir, orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dalam hidupnya ada kasih. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Sehat. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus yang sudah tersedia di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara supaya lewat perjamuan kudus ini hidup kita semakin diubahkan di dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang pujian. Salibnya selamat.
bulan Oktober ini. Tuhan kiranya berkati dan kuduskan perjamuan kudus ini Tuhan, sehingga setiap kami yang menerimanya, memakan dan minumnya, memperoleh persekutuan yang indah di dalam Kristus Yesus, dan hidup kami semakin hari semakin diubahkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam kuasa darah Yesus kami diberi kekuatan, kami diberi penghiburan, dan kami diberi kekuatan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami terima dan kami sambut perjamuan kudus ini dengan pengucapan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memakan dan meminum roti dan anggur ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama. Haleluya. Cawan kita angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
firman Tuhan siang hari ini, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Semua diberkati, amin. Kita akan mendengar firman Saudara. Yang pertama, kegiatan ibadah kita untuk minggu depan berjalan seperti biasa. 2 kali, jam 10 pagi pertama dan jam 3 sore ibadah yang kedua. Dan juga malam minggu ada ibadah yud jam 7 malam. Nah, saudara, semua kegiatan kita tetap dalam protokol kesehatan, ya. Jadi supaya semuanya berjalan dengan baik dan Bapak Ibu Saudara juga tetap mengikuti protokol kesehatan baik di rumah, di luar maupun di mana saja, ya. Tetap pakai masker, ya, cuci tangan sesering mungkin dan jaga jarak. Amin. Supaya semuanya kita sehat, baik dan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan, nanti Ibu Gembala dan memimpin kita dalam doa berkat. Terima kasih.
pada ibadah kami dan di akhir ibadah saat ini. Kuasa Roh-Mu telah melawat kami semua. Kami yang datang dengan beban berat telah diberi kelegaan, yang datang dengan membawa masalah diberikan juga oleh Tuhan jawaban, yang datang dengan segala penyakit hari ini pulang dalam kesembuhan oleh mujizat Tuhan. Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya kepadamu. Kami berdoa bahwa firman-Mu yang sudah kami dengar, kiranya itu menguatkan kami. Kami semakin dekat intim dengan Tuhan dalam ibadah kami. Kami dikuatkan, diteguhkan, sehingga oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kalau kami ada di dalam segala persoalan hidup, kami tetap kuat dan teguh. Ada Roh Tuhan telah menyertai kami. Hari ini kami berdoa, biarlah setiap jemaat yang sudah datang pulang dengan kekuatan yang baru, pulang dengan kuasa yang baru, pulang dengan urapan yang baru. Terpujilah nama Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian pelayanan kudus pada hari ini. Tambah hari, tambah Tuhan, lengkapi dengan segala pengurapan yang baru. Seluruh kami yang hadir saat ini Tuhan akan pulang, tapi Engkau tetap limpahkan segala berkat secara khusus untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Tuhan, genapi segala janji-janji-Mu, berkati dengan melimpah, berkati dengan segala kekuatan dan kesehatan. Apa saja yang dikerjakan Tuhan berkati. Halaukan dari kami segala belalang pelahap. Dan biarlah bulan ini menjadi bulan sukacita bagi seluruh jemaat yang telah Tuhan tambahkan usia mereka. Kelak ke depan mereka bertambah setia lagi, mengiring Engkau sampai Tuhan Yesus datang. Seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih cinta Yesus Kristus yang telah dikorbankan di kayu salib menebus dosa kita, dan persekutuan Roh Kudus yang menyinari wajah-Mu, menunggu keluar masuk dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.